Semua bilang haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya, puji Tuhan. Kayak lemes ya, sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Saya percaya semua kita merasakan sukacita, amin. Selamat tahun baru buat kita semua. Sian Li Kuai Le, Gong Si Fa Choi. Buat yang memperingati tahun baru Cina seperti mungkin Wendy, si Hombing mungkin. Maka kita udah lama tidak ketemu, saya yakin ada banyak hal yang saudara sudah lewati dan semua boleh kita lewati karena Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kemenangan, kekuatan, amin. Juga tidak berhenti, tidak putus-putusnya berkat yang baru selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara, juga dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak saudara melihat sesuatu yang sedikit berbeda seperti yang tadi pagi. Saya ingin mengajak saudara membuka Matius 9 ayat 17. Matius 9 ayat 17. Kalau sudah dapat, kita baca ayat ini bersama-sama. Matius 9 ayat 17. Kita sama-sama 1, 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, kalau kita perhatikan secara seksama ayat ini, paling tidak kita temukan ada dua komponen dalam ayat ini. Pertama, anggur yang baru. Yang kedua, kantong kulit anggur atau kita sering sebut dalam ejaan lama kirbat yang baru. Jadi anggur yang baru tidak boleh ditaruh di kantong kulit yang lama atau kirbat yang lama. Sebab kalau kita paksa anggur yang baru itu ditaruh di kantong kulit yang lama, maka kantong kulit itu akan terkoyak. Anggurnya akan tercurah, kantongnya pun rusak. Alkitab menjelaskan bahwa anggur yang baru harus ditaruh di kantong kulit atau kirbat, bahasa ejaan lama, kirbat yang baru pula. Maka dengan demikian kedua-duanya terpelihara. Apa yang dimaksud dengan anggur atau anggur baru? Ini bicara tentang pengalaman berkat Tuhan. Pengalaman yang baru. Yang pasti membuat saudara mengalami pengalaman yang lebih lagi. Kita teringat kisah dalam Yohanes pasal 2 tentang pesta kawin di Kana ketika sebuah pesta perkawinan kehabisan anggur. Yesus hadir di sana, Maria pun hadir di sana dan habisnya anggur itu sebagai sesuatu yang memalukan. Maka Maria datang kepada Yesus dan Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus berkata, mau apa engkau ibu? Waktuku belum tiba. Maria gak kecewa, Maria datang kepada para pelayan-pelayan dan Maria bilang, whatever he said, do it. Apapun yang ia katakan, lakukan. Maka kemudian sudah tahu ceritanya dari tempayan yang berisi air untuk mencuci kaki, Yesus buat mujizat. Muncullah anggur yang baru, yang kualitasnya tidak kalah dengan anggur yang sebelumnya. Sampai pelayan pesta itu berkata begini, biasanya orang memberikan anggur yang baik dulu, setelah orang-orang mulai setengah-setengah mabuk gitu ya, malah diberikan anggur yang gak baik. Namun engkau, kata pelayan pemimpin pesta,
engkau memberikan anggur yang baik, sampai saat ini masih tetap anggur yang baik. Ini bicara tentang sesuatu yang ajaib, berkat yang baru, yang pasti sudah menjadi bagian saudara dan saya. Katakan amin. Banyak pengalaman dalam Alkitab menunjukkan itu cara Tuhan yang baru. Waktu Tuhan menolong bangsa Israel di bawah pimpinan Daud, di bawah pimpinan Daud, selalu saja punya banyak cara. Ya. Dengan raksasa Goliat, hanya satu Daud yang maju, dengan 5 batu ya, di tangannya dan dengan pengali-ali, dan satu lemparan cukup untuk menghancurkan satu raksasa Goliat. Hancurnya raksasa Goliat menghancurkan seluruh mental orang Filistin. Maka orang Filistin lari ketakutan, maka Raja Daud bersama orang Israel mengalami kemenangan yang besar. Tapi berbeda cara Tuhan untuk mengalahkan orang Yebus. Daud harus menerobos masuk ke dalam kota Daud, yang sekarang disebut kota Daud, dalam terowongan air, masuk ke dalam, menembus air, naik ke atas, tiba-tiba Daud muncul di dataran tinggi penduduk orang Yebus. Beda cara, namun itu disebut dengan anggur yang baru, berkat yang baru, mujizat yang baru, pengalaman yang baru. Dan itu sebenarnya yang ingin selalu Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan selalu ingin memberikan berkat yang baru buat saudara, katakan amin. Yang jelas tidak sama dengan yang lama. Namun problemnya adalah berkat yang baru, anggur yang baru, mujizat yang baru, cara kerja Allah yang baru, itu harus disiapkan kirbat, kantong kulit anggur yang baru juga. Tidak mungkin kata Tuhan anggur yang baru dipaksakan di kantong kulit yang lama. Itu akan membuat kantongnya hancur, anggurnya tumpah. Anggur yang baru harus ada di kantong kulit yang baru pula. Maka kemudian ini bicara, kantong kulit sekarang bicara saudara dan saya. Kantong kulit itu bicara sikap. Kantong kulit itu bicara perilaku yang saudara dan saya harus miliki. Kita ada di tahun yang baru. Saya percaya Tuhan menyediakan berkat yang baru, yang luar biasa buat saudara dan saya. Namun Tuhan juga mau kita memiliki sikap yang baru, pola hidup yang baru, pola pikir yang terus-menerus dibarui. Seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dalam Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu. Renewing your mind, melalui cara berpikirmu. Sehingga kamu dapat mengenal manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dari baik ke berkenan itu cara yang berbeda, pola pikir yang baru. Dari berkenan kepada sempurna itu pola pikir yang baru. Dan percayalah setiap kita memiliki pola pikir yang baru, pola pikir yang dibaharui, sikap hati yang baru, di situ akan disediakan Tuhan buat saudara dan saya berkat yang baru pula. Saudara, banyak mujizat datang berawal dari sikap yang baru. Ingat Petrus dalam Lukas pasal 5. Dia mencari ikan semalam-malaman dan dia nggak dapat apa-apa. Namun kemudian Yesus yang memakai perahu Petrus dipakai untuk pelayanan. Setelah Petrus mengizinkan perahunya dipakai pelayanan, Yesus berkata kepada Petrus, bertolaklah sedikit ke dalam dan tebarkanlah jalamu. Pola pikir Petrus yang lama. Guru, semalam-malaman kami telah mencari ikan dan kami nggak dapat apa-apa. Itu kirbat yang lama. Itu kulit anggur yang lama. Namun seketika Petrus berubah. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Artinya Petrus mengubah sikap. Dari sikap yang lama menjadi sikap yang baru. Pola pikir yang lama, nangkap ikan itu harusnya malam, bukan siang hari.
Kamu itu siapa? Hanya anak tukang kayu. Aku dari kecil sampai hari ini berada di danau ini. Namun tuh Petrus berubah. Tetapi karena by your word, karena perintahmu, karena perkataanmu, aku akan melemparkan jala juga. Sikap inilah yang membuat Petrus mendapatkan berkat yang baru. Terbukti saudara, sebelumnya Petrus berkeliling mencari ikan, putar danau ke sana kemari, tebar jala ke sana kemari, dan Petrus gak dapat apa-apa. Namun ketika Petrus memiliki sikap yang baru, memiliki kirbat yang baru, memiliki kantong kulit yang baru, seketika itu juga berkat yang baru datang. Petrus menyebarkan jalannya dan apa yang terjadi, seketika itu juga semua ikan berkumpul di bawah perahu Petrus. Seketika itu juga ikan-ikan berebut masuk ke dalam jala. Ikan kalau lihat jala biasanya kabur. Tapi kali ini ikan lihat jala rebutan masuk. Ini muka saudara kayak kurang percaya semua nih. Cuma Pak Grafit aja bilang amin nih. Kalau saudara sudah punya sikap hati yang baru, saudara yakinlah berkat itu akan mengejar saudara. Akan memenuhi kirbat saudara. Sehingga ada anggur yang baru. Bayangkan Petrus waktu dia mau tarik, kelabakan dia. Nggak cukup buat sendiri sehingga Petrus panggil teman-teman, ayo bantu. Karena perahu Petrus penuh dengan ikan. Sehingga dia perlu membagikan berkatnya kepada orang lain. Lihat saudara, kalau Tuhan mau memberkati itu bukan cara yang sulit. Enggak sulit bagi Tuhan untuk memberkati saudara, katakan amin. Tapi seringkali yang sulit adalah mengubah sikap kita. Dari kantong kulit yang lama menjadi kantong kulit yang baru. Dari cara berpikir yang lama menjadi cara berpikir yang baru. Dari kirbat yang lama menjadi kirbat yang baru. Padahal rahasianya di sini. Rahasianya ketika kita memiliki kirbat yang baru. Dan saat itu juga ada berkat yang baru yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Banyak yang harus kita ubah saudara. Karena kadang-kadang yang Tuhan tunggu perubahan yang dalam hidup saudara. Saudara ingat perempuan Sunem, dia terjelit hutang. Hutang. Saya nggak tahu saudara pernah nggak mengalami kayak perempuan Sunem ini. Terjelit hutang banyak saudara. Mungkin kalau zaman itu utang yang dia miliki itu mungkin kalau kita konversi lah dengan keadaan hari ini. Saya prediksi utang yang dia miliki oleh wanita itu 1 miliar. Karena rumah udah gak ada. Semua udah habis. Dan sekarang dia gak punya apa-apa. Dan sekarang dia harus kehilangan anak. Maka dia datang kepada Nabi Elisa kan. Hambamu, suamiku, gitu kan. Udah mati. Sekarang dia gak tinggalin apa-apa. Hanya ninggalin utang. Sekarang ada orang yang akan datang mengambil anak-anakku. Apa yang dilakukan oleh Elisa. Elisa membuat kirbat yang baru buat ibu ini. Ada yang gak beres buat ibu ini. Kenapa sekian lama seperti ini? Maka yang dia perintahkan oleh Elisa, pinjam tapi bukan pinjam uang. Pinjam bejana. Sesuatu yang mudah dikembalikan. Hanya bejana. Sementara, semakin banyak semakin baik. Dan orang saudara, kalau saya datang nih ke Wendy, pinjam duit dong. Mungkin Wendy mikir, walaupun pasti dikasih, kalau nggak dikasih keterlaluan. Tapi lebih mudah kalau pinjam ember dong. Itu lebih mudah Wendy kasih saya ember. Benar nggak saudara? Ya, umpamanya saudara ya, David datang ke Bang Yuda pinjam ember. Itu lebih mudah Bang Yuda kasih nih. Mau berapa ember lu mau? Nih 30 ember, ambil semuanya. Ember, nggak ada arti, nggak ada nilai. Kadang-kadang yang Tuhan kerjakan mau seperti itu. Coba bangun dulu sikap. Bukan hanya masalah uang melulu, tapi mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau saudara kerjakan melalui hal yang sederhana. Itu sikap loh, itu bicara kirbat loh. Maka kemudian kalau teman kumpulkan, tutup pintu. Dan di situ Tuhan mau bekerja.
Seringkali Tuhan ingin melakukan sesuatu yang sifatnya rahasia, namun dari hal yang sederhana. Katakan amin. Maka dikumpulkanlah ember-ember tersebut, ya, bejana pada zaman itu, dan mulai menuangkan minyak, karena hanya itu minyak yang dia miliki. Setiap kali dia tuangkan sebu dari buli-buli itu, minyak ke bejana yang besar penuh, angkat, penuh, angkat, penuh, angkat. Dia lapor, Om Elias, Om Elisa, semua udah penuh. Udah gak ada yang kosong. Habis. Waktu itu mungkin dia dapat 30 bejana, 30-30-nya penuh. Dan Elia bilang, sekarang jual minyaknya. Elia gak bilang gini, jual bejananya. Elia bilang, jual minyaknya, bayar hutangmu. Setelah minyak terjual, bejana harus dipulangin. Enak aja itu bukan bejananya dia, pulangin itu bejana itu. Itu sesuatu yang real. Kadang-kadang dalam hal yang sederhana Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar. Tapi seringkali yang Tuhan tuntut adalah sikap saudara. Sikap hatimu itu akan membuat Tuhan akan bekerja secara ajaib dan secara luar biasa. Ingat baik saudara, tahun ini telah disiapkan Tuhan anggur yang baru buat saudara dan saya. Berkat yang besar, berkat yang ajaib. Tapi seringkali Tuhan mau ada sebuah perubahan sikap yang saudara harus miliki, ubah. Mari kita lihat janda lagi. Ya, kita belajar dari janda hari ini. Kalau tadi di Sunem, sekarang di Sarfat. 1 Raja-Raja 17, saya mau jelaskan tentang kirbat sekarang. Masih di sikap hati. Kita mulai baca ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ini perlu saudara catat dulu ya, bahwa ini dalam musim kelaparan. Prediksi saya sudah 1 tahun tidak ada hujan. Musim kering yang berkepanjangan. Dan orang mulai mati kelaparan. Gagal panen gitu ya. Gak ada yang bisa hidup, susah sekali. Dan janda ini juga sedang mengumpulkan beberapa kayu bakar. Dalam keadaan yang susah, Elia berteriak kepada janda ini, Bu, ambilin saya air dalam kendi, haus nih. Sebenarnya yang haus saat itu bukan cuma Om Elia, ya, pendeta Elia, semua juga lagi haus. Namun saudara, perempuan ini tak mau berpikir panjang, dia pergi. Ketika perempuan itu pergi, mengambilnya, ia berseru lagi, belum dalam perjalanan dia teriak, Ibu, gitu ya, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya, kalau itu ibu ya, Bu, kalau ada kue di rumah ambil ya, gitu. Kalau saudara ketemu pendeta begini, saudara akan bilang ini pendeta kurang ajar. Udah minta air, minta roti lagi. Dalam keadaan susah loh, sulit. Coba perhatikan. Perempuan ini menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak ada roti padaku. Emang gak ada. Ya. Sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang, ayat 12, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Selesai. Habis. Ini gak ada apa-apa loh, Om. Emang gak ada roti, ini cuma ada sedikit tepung dalam tempayan. Sedikit minyak dalam buli-buli. Lagi cari kayu nih, udah dapat 2-3 potong. Kami mau buat kue apem. Habis setelah buat kue apem, kami makan dan setelah kami mati. Itu sikap loh, sikap kirbat yang lama. Enak aja.
gue mau hidup. Lo kalau mati, mati aja. Lo mati, mati sendiri, jangan ajak-ajak orang. Gitu ya. Itu sikap hati ya. Tapi kemudian Elia berkata begini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Saat ini saudara, perubahan dimulai dari keyakinan. Jangan takut, ini bicara soal kepercayaan. Seringkali yang saudara harus ingat, keadaan yang sukar, keadaan yang sulit yang saudara hadapi, sebenarnya saat itu Tuhan ingin ada